Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menelaah surah Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang kompetensi dalam kebaikan. Ya. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 48, di sini yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Itu ya, bunyi dari surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian kaidah tajwidnya yang terdapat pada surah tersebut adalah wa anzalna. Wa anzalna di sini, wa anzalna di sini di mana nun sukun bertemu dengan huruf za. Jadi dibaca ikhfa. Kemudian selanjutnya yaitu wa musaddiqan lima. Wa musaddiqan lima. Ya, wa musaddiqan lima. Di sini dibaca idgham bila hunna. Kenapa idgham bila hunna? Karena di sini fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Gitu ya. Ini fathah tanwinnya. Kemudian ikhfa syafawi juga terdapat di sini, yaitu fahkum bainahum, di mana mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian pada bima anzalallah, gitu ya. Ini dibaca matobi'i. Matobi'inya di mana? Ini manya, ini dibaca matobi'i. Kemudian di sini juga masih dalam satu kalimat. Jadi karena matobi'inya masih dalam satu kalimat, gitu ya. Ini. Jadi dibaca maja ismun fasil. Kemudian kita masuk ke, tadi sudah Ibu jelaskan tentang kaidah tajwidnya. Kemudian kita masuk ke terjemahnya. Gitu ya, terjemahnya di mana terjemahnya? Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah. Kamu semua kembali lalu diberi
tahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian di sini asbabun nuzulnya, untuk asbabun nuzulnya itu tidak ada sebab apa asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat ini, gitu ya. Di mana adapun faktor penting gitu ya, di sini umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Jadi di sini dikisahkan di mana umat-umat terdahulu seperti contoh umatnya Nabi Isa gitu ya, kemudian umatnya Nabi Musa gitu ya, dan seterusnya. Jadi peringatan di mana kita jangan sampai kembali lagi seperti umat-umat terdahulu. Kemudian setelah asbabun nuzul gitu ya, kita masuk ke tafsir per ayatnya. Di kandungan surah Al-Maidah ayat 48 di sini. Yang pertama, Al-Qur'an itu hak, baik isi maupun kandungannya. Cara turunnya dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Kemudian Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Membatalkan sebagian besar syariat yang lalu meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Yang keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Yang selanjutnya, melalui ayat ini umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan. Jelas itu ya, seperti sholat, menuntut ilmu, gitu ya. Kemudian bentuk dari hablum minan nas itu berarti peduli kepada sesama itu ya, sopan santun dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat gitu ya, baik terdahulu ataupun umat yang sekarang. Kemudian Allah tidak menghendaki menjadi semua manusia itu menjadi satu umat gitu, baik satu umat, satu pendapat ataupun satu kecenderungan, bahkan satu agama di situ ya. Kemudian selanjutnya, melalui kebebasan memilih ini, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidup yang dijalaninya. Selanjutnya, jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat kepada perbedaan, gitu kan? Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunatullah. Itu pun bagian dari rancangan Allah atau skenario Allah. Kemudian keterkaitan tadi di surah Al-Maidah ayat 48 itu juga ada keterkaitan dengan fastabiqul khairat. Itu di surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi di sini di Al-Maidah ayat 48 di sini kita itu harus punya semangat gitu ya, punya semangat untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Khususnya untuk penerapan kalian gitu ya, sebagai siswa, bagaimana sih penerapan saya sebagai siswa dalam menerapkan kajian surah Al-Maidah ayat 48 ini. Yaitu tadi sebagai seorang siswa, contohnya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya di lingkup sekolah gitu ya, di lingkup sekolah di mana kalian masih menuntut ilmu di kelas. Lah kalian juga harus punya semangat, punya semangat yang tinggi gitu ya, punya motivasi yang tinggi untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ya wujudnya dengan kalian bersaing sehat gitu ya, ketika dalam pembelajaran gimana kamu itu termotivasi betul gitu, ingin meraih nilai yang bagus, kemudian
dalam mengerjakan tugas juga harus penuh dengan tanggung jawab itu ya. Tugas dikerjakan sesuai dengan deadline-nya. Kemudian di situ kalian juga bagaimana sih saya harus bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Kemudian ketika UTS misalnya, ujian tengah semester, kemudian PTS, penilaian akhir semester besok yang akan dilaksanakan, kalian juga harus giat dalam belajar gitu ya. Kemudian mata pelajaran yang sekiranya memang tugasnya belum terpenuhi, kalian juga harus punya punya inisiatif sendiri. Bagaimana kalian harus menghubungi Bapak Ibu guru mapel gitu ya. Itu ikhtiar kalian gitu ya, bagaimana untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Jadi nanti ketika nilai hasil akhir di rapot itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Itu juga wujud dari berlomba-lomba atau dalam kebaikan. Gitu. Kemudian selanjutnya tadi sudah penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu. Kemudian di sini apa sih hikmah yang akan kita petik gitu ya, manfaat dari penerapan dari surah Al-Maidah ayat 48. Yang jelas, yang pertama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian selain meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ juga kita sebagai muslim jelas ya termotivasi bagaimana kita itu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Gitu ya. Itu di samping memang kita ketika berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam kebajikan yang kita yang kita ingin peroleh itu mesti adalah berwujud pahala kelak di akhirat. Kemudian dari tadi Ibu jelaskan itu ya, kesimpulannya itu yang pertama, Al-Quran itu hak baik isi dan kandungannya, cara turunnya dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya gitu ya. Jadi yang pertama itu tadi kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian, tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dan saksi kesempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Kalau kita menjadikan kitab-kitab sebelumnya itu adalah salah, itu ya tidak benar, karena semuanya itu adalah memang perintah dari Allah. Kemudian yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan semua syariat yang lalu, meskipun ada bagian syariat-syariat yang masih dipertahankan. Kemudian keempat, setiap umat telah ditetapkan syariat telah ditetapkan syariat manhajnya, dan umat Nabi Muhammad pun demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad untuk seluruh umat dan berlaku sepanjang masa. Ini yang menjadi garis bawahi ya, di mana Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu ya. Ini. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya satu umat, bahkan satu agama. Namun manusia diberi kebebasan untuk memilih, sehingga wajar di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Jadi semuanya itu memang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perilaku kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya terakhir itu adanya kebebasan memilih. Manusia didorong berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga muncul ide, gagasan dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidupnya. Kemudian jika terjadi perselisihan harus mencari solusi yang terbaik untuk semuanya, jangan malah memperkeruh sebuah problem itu ya. Itu seperti itu. Jadi karena hakikatnya itu kebenaran itu memang yang paling utama, yang paling pokok. Ibu
Cukupkan sekian untuk pembelajaran tentang kajian surah Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang berkompetensi dalam kebaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.